pemirsa Sumatera Utara dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya pemirsa ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menyapa Anda kali ini dalam tanggapan publik. Iya pemirsa, kita ketahui bahwa tahun baru Imlek jatuh pada 10 Februari 2024 dan pada tahun 2024 ini sionya adalah naga kayu begitu ya, tahun naga kayu dalam kepercayaan Tionghoa ataupun Cina. Lalu seperti apa memaknai keberuntungan di tahun naga kayu 2024 ini? Secara khusus kami sudah mengundang narasumber ya, ada dua narasumber kita hari ini yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Juswan Cho yang merupakan Ketua Harian Masyarakat Tionghoa Sumatera Utara. Halo Bapak, apa kabar? Baik, terima kasih Kori. Terima kasih sudah hadir Pak. Wah, segar sekali ya Bapak, semangat ya Pak ya. Semangat harus. Baik. Dan yang kedua yang paling cantik di ujung sana ada Ibu Janli yang merupakan Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Apa kabar Bu Janli? Cantik sekali. Ya, terima kasih. Selamat siang Kori. Sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio Bapak Juswan dan Ibu Janli. Ini menarik sekali ya, kita sudah dari kemarin sebenarnya dari bulan lalu sudah mulai meriah nih ya, baik itu ornamen-ornamennya di setiap perkantoran, mungkin di mal, tempat perbelanjaan dan lain sebagainya. Ornamen-ornamen Imlek sudah mulai terlihat ya, seperti saya hari ini memakai merah ya. Semangat daripada Imlek juga terpancar di sini. Baik, sebelum kita bahas tentang tahun naga kayunya, kita mungkin bisa berinformasi dulu kepada masyarakat sebenarnya tahun baru Imlek ini dimaknainya seperti apa oleh kepercayaan Tionghoa ataupun Cina. Pak Juswan, silakan. Terima kasih Bu Kori. Kalau tahun baru Imlek itu biasanya di etnis Tionghoa ini dari zaman dulu itu adalah ya kayak mungkin di Sumatera ini kayak Sukaro kerja tahunan itu ya, nggak hasil udah setahun kerja itu. Nah, kebetulan tahun ini Imleknya jatuh ke Sionaga. Sionaga dan kayu lagi. Tapi kita tahu dalam Sio itu, dalam China itu ada 12 Sio. 12 Sionaga. Semua adalah binatang-binatang yang asli. Cuman hanya salah satu aja yang naga ini yang tanda kutip nggak pernah kita lihat naganya itu. Nah, tapi di dalam suku Tionghoa ini, etnis Tionghoa selama ini, naga itu dilambangkan sebagai sesuatu yang anggun, intelligence, keberuntungan dan keberanian. Itu enggak. Nah, jadi untuk tahun yang akan datang ini, yang naga kayu ini, ya tadi naga udah kita bicara soal intelijensia, soal keberuntungan, keanggunannya, dan kayu ini dalam kepercayaan orang Tionghoa kita ada 4 sisi, ada emas, api, kayu, tanah dan air. Nah kebetulan kenanya tahun ini kan kayu. Kayu itu yang dilambangkan itu berarti pertumbuhan, bisa hidup. Jadi baguslah untuk yang akan datang ini. Naga ini berarti kan kewibawaan, intelijensinya, kemewahan dan kesuksesan ini biasa naga. Ditambah dengan kayu yang bertumbuh, mudah-mudahan untuk yang akan datang kita yakin tahun yang baik bisa berkembang, bisa tumbuh. Baik. Ya, terima kasih. Iya, lalu seperti apa Mitsu ataupun masyarakat Tionghoa Sumatera Utara menyambut tahun baru Imlek kali ini, Pak Juswan? Kalau untuk Mitsu, kita masyarakat Tionghoa ini tiap tahunnya itu kita tetap merayakan, tapi dengan sederhana aja, tidak terlampau hura-hurakan. Apalagi tahun ini kebetulan tahun pemilu, tahun politik, waktunya betul. Itu selisih 2 hari. Iya. Jadi maksudnya kegiatan kita ini jangan pengaruhin sampai ke pemilu itu. Itu mungkin aja. Baik ya, tetap dirayakan tetapi tidak berlebihan ya. Yang penting hikmat dan juga maknanya itu yang paling penting ya. Betul. Pak Juswan ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Baik, saya ke Bu Janli. Bu Janli, kalau di tahun ini tahun naga kayu seperti apa dari inti ya Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini memaknainya, Bu Janli? Biasanya kalau
seperti yang tadi dikatakan Pak Juswan, naga ini kan wah yang jenis yang gagah gitu loh. Jadi otomatis setiap ucapan kita selalu mendoakan itu harus seperti yang naga gagah, lambang kesuksesan. Iya, gitu. betul Iya. sekali. Baik. Nah, kalau Imlek nih biasanya kegiatan apa saja yang diselenggarakan? Bu Biasanya kalau setiap tahun Imlek kami selalu mengadakan jumpa dengan semua anggota di kantor kita saja. Kita hias kantor dengan ornamen Imlek. Karena di Imlek ini sebenarnya lebih ke arah silaturahmi ini. Setiap tahun mungkin di kesibukan masing-masing itu jarang ketemu, tapi kalau di Imlek itu semua pada berkumpul bersama sanak keluarga, semua datang silaturahmi. Gitu. Betul sekali. Jadi silaturahmi itu yang penting, berkumpulnya kekeluargaan seperti itu ya Bu Janli, memeriahkan tahun baru Imlek yang kali ini tahun 2024 adalah Sio Naga Kayu seperti itu ya pemirsa. Nah, tadi Pak Juswan menjelaskan bahwa di dalam kepercayaan Tionghoa Sio itu ada 12 ternyata ya. Yang paling kuat yang mana nih Pak Juswan? Yang jelas naga. Naga ya. Yang kita udah dianggap sebagai kerajaan naga itu. Yang jadi disebut negara naga juga di China lah. Ya itulah. Baik, berarti naga ini yang paling kuat ya. Naga paling kuat. Nah, berarti kalau untuk bayi-bayi yang lahir pada tahun ini, tahun naga ini biasanya melambangkan seperti itu ya, begitu ya Bu Jani? Seperti apa? Biasa kan kayak gitu tuh kepercayaan Tionghoa, anak-anak yang lahir di tahun naga akan memiliki sifat yang seperti apa, begitu nggak Bu Jani? Sebenarnya ini kembali ke kepercayaan saja. Ini mitos masing-masing lah. Iya. Bahwasanya karena dilambangkan dengan naga yang gagah, jadi diharapkan kalau ada anak gagah seperti naga. Iya, doanya seperti itu harapannya. Ya, ini doa ya. harapan dari semua orang tua lah. Betul, pastinya. Sebenarnya anak di show apapun ya sama, baik atau tidaknya juga tergantung didikan kita orang tua kan. Baik. Tapi sengaja banyak pengantin baru, ada pengantin yang lama. Ya. Mereka itu rencana tahun ini udah dapat anak. Gitu ya, karena CEO yang terkuat itu Gitu ya aja. Pak Juswan ya. Jadi merencanakan memiliki anak itu di tahun naga supaya anaknya memiliki kepribadian ataupun sifat-sifat dari CEO naga tersebut ya pemirsa ya. Boleh ya ini untuk para pengantin baru mau tahu ya, ataupun yang sudah menikah boleh direncanakan ya untuk memiliki keturunan, bisa direncanakan di bulan-bulan ataupun di tahun-tahun CEO naga seperti itu. Karena memang ini kepercayaan ini menimbulkan semangat juga ya kepada kita menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, wah ini luar biasa meriah sekali, apalagi di Medan, di Sumatera Utara ya, di Medan banyak sekali masyarakat Tionghoa ya, luar biasa tentunya kemeriahan itu sangat terasa begitu, seperti di Jalan Kesawan ya, kalau kita melintas di jalan daerah Kesawan itu ya pemirsa, wah lampion-lampion di sepanjang jalan meriah sekali, cantik sekali ya, luar biasa. Baik, kalau di Sumatera Utara sendiri setiap tahunnya seperti apa perayaan Imlek itu Pak Juswan? Apakah tahun ini ada perbedaannya atau sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa? Ini masyarakat Tionghoa ramai sekali di Kota Medan. Ya, biasanya kalau setiap tahun ya Imlek ini dirayakannya di mana-mana gitu. Tapi tentunya itu kumpul keluarga yang paling penting. Iya. Dan yang paling senang itu anak-anak. Mereka dapat Karena baju apa baru, tuh? terima angpau lagi. Angpau, Nah, itu yang paling penting, angpau yang paling Iya, penting. iya. Jadi itu, jadi sehingga itu saling kita mengunjungin family gitu. Nah, jadi anak kecil itu pagi-pagi udah ribut sama orang tua. Ayo kita ke rumah tante, ke rumah mama. Kenapa? Tujuan mereka mau ambil angpau aja. Betul, sama juga sebenarnya seperti hari raya yang lain ya, seperti di Idul Fitri juga THR, Ada. Natal juga seperti itu. Kalau anak-anak selalu meriah ya, selalu dapatkan angpau dari keluarga-keluarganya. Itu yang selalu ditunggu-tunggu ya, bangun tidur langsung itu tuh yang ditunggu. Baik, kalau untuk tradisinya apa saja nih yang biasanya dimunculkan di tahun baru Imlek Bu Janli? Ya, kalau biasanya menjelang tahun baru Imlek ini kita semua suka saling memberikan kue bakul. Kue bakul. Iya, manis-manis intinya ya. Dan juga
sifatnya kenyal, lengket gitu loh, biar kekeluargaan ini makin merapat. Oh, ada maknanya juga ya kan, ternyata. manis-manis lagi. Nah, kemudian sesama keluarga biasanya kita saling mengantarkan hampers Imlek. Dan pada hari H Imlek, hari pertama, biasanya saling mengunjungi keluarga orang tua gitu loh. Iya, iya. Ha. Wah, betul sekali. Jadi saling bertukar hampers, kemudian kue bakul itu yang menjadi ciri khas ya pemirsa ya. Kita juga yang non Tionghoa juga selalu kedapatan tuh kue bakulnya. Enak sekali, itu selalu ditunggu-tunggu kalau Imlek. Nah, tradisi yang satu lagi yang tidak kalah menarik adalah barongsai. Ini biasanya pertunjukan barongsai juga paling dinanti kalau udah Imlek ya pemirsa. Di mana-mana, di jalanan kah atau di mall kadang suka ada tuh barongsai. Barongsai ini sebenarnya maknanya apa sih Pak Juswan? Barongsai zaman dulu itu semacam ya mengusir sial itu. Jadi membawa rezeki, ya berkembang barongsai itu makin maju sehingga barongsainya sampai sekarang yang kayak sekarang punya barongsai itu. Jadi ada pembukaan peresmian toko, kantor, ya sering itu barongsai datang membawa rezeki, mengusir yang tidak baik. Nah, itu. Oke, dan Ya, itu lambangnya juga naga ya? Tidak, singa. Oh, singa. Ya. Oh, saya kira itu naga karena panjang. Oh, yang gitu. panjang sih naga. panjang. Naga. Tapi yang biasa itu yang yang barongsai biasa, ya, itu, barongsainya sai singa. itu artinya singa. Oh iya benar. Tapi ada naganya juga yang biasa ya dibawa ikut, doang gitu kan, banyak panjang. naga. Tapi kalau yang itu dia singa ya, yang Singa. seperti kucing itu lucu sebenarnya. Tapi ternyata itu singa ya pemirsa. Kita bilang singa, ibu bilang kucing. Suka lucu gitu lihatnya. Ternyata itu singa ya. Kalau itu melambangkan apa tuh biasanya Pak Juswan? Singa, ya, itu yang tadi saya bilang, ya membawa kejayaan. Kejayaan, betul sekali. Baik. Kalau di Inti sendiri, Bu Janli itu selalu ada nggak hiburan-hiburan diadakan selama Imlek? Tergantung sih, kalau kebetulan semalam juga baru kita buat Imlek bersama gubernur gitu. Tetapi cuma itu aja, kalau di kalangan Inti sendiri kami akan biasanya hanya silaturahmi di kantor saja sesama anggota Inti. Iya. Tidak dibuat besar-besaran sama seperti kata Pak Juswan, ini tahun politik, jadi kita juga tidak tidak Harus membuat hati-hati acara gitu ya. Betul. Iya. Tahun politik. Jadi Karena memang di berdampingan. inti dari Imlek ini kan bisa mengumpulkan sesama teman, saling jumpa, ini intinya kan. Bisa saling jumpa, silaturahmi. Betul. Dan bagi yang masih jomblo ingin mendapatkan angpau pula. Oh iya betul ya, dan dapatkan doa juga ya. Dapatkan doa, supaya dapat jodoh. Benar. Cepat dapat jodoh. Karena yang artian dari angpau ini adalah membawa doa gitu. Oke, angpau itu membawa doa. Iya, karena seperti kita itu. berikan angpau, semoga gini ya, semoga ini ya. gitu. Iya, betul sekali. Jadi tidak hanya sekedar memberikan amplop saja ya, tapi ada doa. Maknanya. Ya, ada maknanya juga. Jadi sembari memberikan angpau Ya. itu ada doa yang diucapkan begitu ya, ada harapan yang diberikan kepada Ya. yang menerima angpau dan juga yang memberi angpau kembali juga harapan yang sama juga kepada yang memberi angpaunya, seperti itu ya. Baik pemirsa, ini luar biasa menarik sekali, tapi akan kita lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, untuk itu tetap bersama kami di Tanggapan Publik. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Tanggapan Publik ya. Kita masih membahas memaknai keberuntungan Tahun Naga Kayu Imlek 2024. Masih bersama dengan Bapak Juswan Cho yang merupakan Ketua Harian MITSU ataupun Masyarakat Tionghoa Sumatera Utara, dan juga Ibu Janli yang merupakan Ketua Inti ataupun Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara. Luar biasa, tadi kita sudah berbincang-bincang ya tentang Sio Naga Kayu ini ya pemirsa ya, bahwa melambangkan kegagahan ya, keberanian yang luar biasa, yang tentunya di sini Sio yang paling kuat begitu ya, sampai-sampai ini diagendakan memiliki keturunan di Sio ini karena memang sekuat itu Sio Naga ini, seperti itu ya pemirsa. Mudah-mudahan ini juga di tahun 2024 para masyarakat Tionghoa juga bisa memaknai kehidupannya, bisa diterapkan juga di kehidupannya ya Sio Naga ini ya pemirsa ya. Baik, kita lanjutkan kembali, ini menarik sekali untuk MITSU, Masyarakat Tionghoa Sumatera Utara
Nusantara ini Pak Juswan. Saya penasaran ini sebenarnya terbentuknya sudah sejak kapan ini Pak Juswan? MITSU ini dibentuk pada waktu terjadi tsunami di Aceh. Oh, 2004. Pada waktu itu kita organisasi Tionghoa, kita bergabung merapat mencari dana untuk membantu ke Aceh. Wow. Waktu Aceh, pada waktu itu ada gagasan dari Pak Indra Wahidin, dari Pak Fajar Suhendra, berapa orang kita itu ramai waktu itu. Kira-kira ada 40 yayasan. Kita bentuk menjadi satu perhimpunan MITSU itu. Oh gitu. Jadi waktu itu menjadi satu MITSU ya saya koordinasi yayasan. Waktu itu kita membantu membangun di Aceh. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini awal terbentuknya adalah untuk sosial juga ya, Pak Juswan, untuk membantu korban tsunami Aceh di 2004 sampai akhirnya terbentuklah MITSU seperti itu. Kalau dari organisasinya sendiri Pak, ini kegiatan apa saja yang dilaksanakan di organisasi MITSU ini? Selain dari sosial yang kita bangun di Aceh, waktu itu kita ada bangun 1.000 lebih rumah di sana. Wow. Terus belakangan juga selesai membantu di Aceh sana, kita baru masukin bidang pendidikan. Wow. Nah, di pendidikan kita melihat ada keperluan. Sumatera Utara ini adalah daerah cocok untuk turis. Jadi sehingga kita perlu ada mendidik resourcesnya itu manusianya. Kita bangun sekolah STPIA, Medan Mulia dan Chungkeun, ada 3 sekolah dalam 3 bahasa. Wow. Bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tentu terutama ya bahasa Indonesia. Jadi waktu itu kita berpikir gini, siswa yang tamat dari tempat kita bisa 3 bahasa, berarti gampang cari pekerjaan di mana. Betul. Menjadi guide, menjadi kerja di perusahaan asing, apa itu, yang 3 bahasa. Dan menurut kita, kalau bisa 3 bahasa itu bisa melanglang buana kemana-mana. Betul. Nah, jadi 3 bahasa itu seluruh dunia udah bisa pergi. Itulah tujuan kita sekarang. Wah, luar biasa. Nah, sekarang lebih banyak berkecimpung di pendidikan. Pendidikan. Nah, itu tergantung situasi dan kondisi. Waktu tsunami, kita semua kerjasama di bidang vaksin segalanya itu membantu masyarakat. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi sosialnya juga sangat kuat ya. Segala suku budaya, tidak memandang suku dan budaya tertentu. Betul. Ya Pak Juswan ya. Seluruh masyarakat Indonesia kita bantu seperti itu dari MITSU ini sendiri. Tidak hanya di bidang sosial, bidang pendidikan juga. Jadi benar sekali yang dikatakan Pak Juswan bahwa 3 bahasa itu memang paling penting di era saat ini ya. Bahasa yang sudah mendunia yang memang sangat wajib dipelajari. Ini luar biasa sekali. Ini harapan kedepannya juga mudah-mudahan bisa untuk anak-anak yang mendapatkan pekerjaan lebih baik, lebih mudah. Seperti itu pemirsa, luar biasa. Baik, saya ke Bu Janli. Kalau untuk di INTI sendiri, ini INTI Sumut ini awal mulanya terbentuk seperti apa dan sejak kapan ini Bu Janli? Perhimpunan INTI ini berdiri tahun 1999 di Jakarta. Ya, jadi Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini adalah suatu organisasi yang jenis organisasi yang bersifat kebangsaan. Artinya di dalamnya tidak hanya suku Tionghoa, di dalamnya ada berbagai suku, semua boleh bergabung di dalamnya karena kita lebih bersifat kebinekaan. Nah, di dalam kegiatan kita lebih banyak kerjasama dengan pihak pemerintahan membantu program-program pemerintah yang ada. Nah, pada masa ada bencana kita mungkin melakukan di bidang sosial. Nah, pada saat COVID kemarin kita mendapat banyak vaksinasi dari pihak Kodam, kita bantu menyalurkan ke masyarakat. Nah, kalau ada program pemerintah di bidang ekonomi, di bidang perpajakan kami membantu mengadakan seminar perpajakan. Nah, kalau bidang ketahanan pangan, kita juga ada beberapa contoh penanaman padi di daerah Jawa. Nah, banyak bidang yang kita lakukan sesuai kebutuhan, yang pasti kita ikut mensukseskan program-program yang ada bersama pemerintah.
Oh, Ya, gitu. jadi di inti ini selain di pusat ini tentu kemudian turun di semua daerah. Daerah-daerah yang Sumut memang lebih berkembang karena Sumut sampai ke bentuk lagi kota-kotanya. Oh. Medan, Medan, Tebing Tinggi, Siantar, Labuhan Batu, Langkat, Binjai di kota-kota. Dan di kota itu kita juga masih ada kecamatannya. Wah, Ini. luar biasa. Ya, itu Jadi saja. sampai di kecamatan-kecamatan juga ada ya perhimpunan inti ini, Bu Ya. Jen ya. Luar biasa. Dan ini organisasi yang berdiri sudah sejak lama. 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu, luar biasa, dan tetap solid begitu ya Bu Ya. Janlia, karena memang visinya itu, misinya adalah untuk kebangsaan, kebinekaan seperti Benar. itu ya, luar Jadi biasa di sini sekali. juga tidak ada kepentingan pribadi, Tidak ada semua kepentingan adalah demi pribadi. kebersamaan sehingga perseteruan itu bisa dikurangi karena nggak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Betul, luar biasa. Ini sebenarnya yang kita harapkan ya, pemirsa, apalagi kita hidup berdampingan, kebinekaan di Indonesia ini, apalagi di Sumatera Utara memang banyak sekali etnis ya. Di Sumatera Utara kita hidup saling rukun, damai, kebinekaan seperti itu. Memang ini yang harus kita jaga bersama ya, supaya tidak luntur, dan harus kita tularkan juga, kita pelajari juga kepada anak-anak cucu kita seperti itu ya pemirsa ya. Kalau Pak Juswan menilainya seperti apa dengan kebinekaragaman kita, masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara, banyak sekali etnis yang tumbuh hidup bersama seperti itu. Kalau saat ini seperti apa rasanya Pak Juswan? Apakah masih ada kesenjangan atau memang kita sudah aman-aman saja? Tentunya sekarang ya pasti aman. Ya, asal jangan ada yang provokasi. Nah, itu Nah, dia. apalagi Sumatera Utara ini kita banyak sekali etnis ada di Betul. Sumatera yang originalnya kalau salah 9 atau kan. Tambah lagi yang dari luar, etnis Tionghoa, etnis India, total semua 24. Nah, namun sampai saat ini boleh bilang Sumatera Utara ini tidak pernah terjadi clash antar suku. Betul. Itu ya, itu yang paling penting ya. Sehingga contohnya kalau gubernur atau memimpin di Sumatera Utara ini berarti dia memimpin satu miniaturnya Indonesia. Betul. Dalam keadaan soal suku. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Jadi saling menghormatin, saling menghargai, itu yang paling penting. Betul sekali, betul sekali. Jadi itu yang harus kita jaga, saling menghormati, saling menjaga ya, kerukunan antar umat beragama yang bermacam-macam etnis seperti itu ya pemirsa ya. Betul sekali yang dikatakan Pak Juswan bahwa Sumatera Utara ini adalah miniatur Indonesia ya, karena memang banyak sekali etnis budaya yang berada di Sumatera Utara. Ini mencerminkan Indonesia. Jadi benar, Sumatera Utara ini adalah miniatur Indonesia seperti itu ya, luar biasa. Kalau Bu Janli melihatnya seperti apa keberagaman kita di Indonesia khususnya di Sumatera Utara? Ini adalah hal yang sangat menarik dibanding negara-negara lain yang nggak ada kebinekaan begini. Karena setiap etnis ini kita berteman, kita semua berteman, tentu kita tahu, wah di sini ada spesialnya di apa gitu loh. Contohnya kalau ada etnis Tionghoa, ya tahu rupanya etnis Tionghoa ada Imleknya, ada ini ceritanya. Etnis Jawa, etnis Batak ada spesialnya. Jadi kalau kita hidup dalam keberagaman gini, yang penting tetap bersahabat, bersaudara, itu semua akan damai. Betul, luar biasa sekali. Jadi ini malah menambah kekayaan kita. Benar. Ya, selain menambah pengetahuan juga terhadap etnis-etnis yang lain, kita bisa mengambil pelajaran, menambah ilmu kita tentang kebudayaan. Banyak sekali hal-hal positif yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari keberagaman ini, seperti itu ya Pak Juswan ya. Kalau untuk harapannya ke depannya seperti apa nih Sumatera Utara dengan adanya Tionghoa ini, harapannya seperti apa di ke depan hari? Kedepannya tentu kita mengharap, ya kita tidak bicara seluruh Indonesia, khususnya kita bicara Sumatera Utara. Dengan begitu banyaknya sukunya, kita tetap harap rukun sebenarnya yang paling penting. Rukun, saling membantu, dan perkembangan ekonominya harus meningkat. Kalau tidak berkembang dalam soal ekonomi, tentunya pasti ada masalah yang benar. Lapangan kerja apa harus dibuka dengan baik. Kedepannya ini setelah pemilu ini, ya biarpun bagaimana
kita harus saling hormati lagi. Boleh perbedaan pendapat, tapi setelah itu harus sebagai saudara kembali. Betul. Nah, ini menarik ini berkaitan dengan tahun pemilu ya, yang juga berdampingan dengan tahun baru Imlek. Harapan dari warga Tionghoa untuk pemimpin kita di masa depan ini seperti apa, Pak Juswan? Pemimpin yang bisa mengayomi seluruhnya, seluruhnya, ya tentunya, dan demi kemajuan negara kita aja. Oke, kalau Bu Janli melihat tahun politik kita di 2024 ini seperti apa? Ini kan udah mulai dari beberapa bulan yang lalu juga udah mulai memanas gitu dengan ketiga paslon kita dan juga dari calon-calon pejabat daerah kita. Bu Janli melihatnya seperti apa demokrasi di Indonesia? Kalau demokrasi itu hal yang biasa, muncul berapa calon, dan pilihan juga terserah memilih siapa saja sesuai masing-masing lah. Tapi yang satu yang pasti adalah siapapun yang kita harapkan jadi pemimpin itu adalah orang yang bisa membawa Indonesia bersatu kemudian maju bersama. Betul. Untuk kita yang pemilih ya, yang merupakan rakyat yang akan memilih, yang paling penting adalah jangan golput. Jangan waktu didatangi paslon mungkin saya mendukung, tetapi tidak ke tempat suara ya, TPS. ke TPS-nya. Jadi yang kita himbau adalah semua harus menggunakan hak pilihnya. Apa saja pilihannya itu masing-masing, tetapi harus menggunakan hak pilihnya. Betul. Nah, dan setelah lewat masa ini, suasana panas ini harus segera diademkan, karena masih ingat, toh hidup kita masih tetap berlanjut, ya kan? Betul. Tetap bersaudara, tetap bertetangga. Jangan karena beda pilihan membuat kita saling tidak berteman. Betul, itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Berbeda pilihan, jangan sampai ada yang saling musuhan. Malah kadang ada kemarin saya dengar dari satu anggota keluarga saja beda pilihan jadinya ribut. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya sekali. Mudah-mudahan kita tetap menjaga kerukunan kita di Indonesia kita tercinta, apalagi di Sumatera Utara dengan beragam adat budaya istiadat yang ada seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Juswan kembali. Pak Juswan, kalau untuk generasi muda, seperti apa kita caranya supaya generasi muda ini tetap cinta dengan budaya kita, tradisi, apalagi untuk generasi muda Tionghoa seperti itu, agar tetap menjaga keberagaman, kerukunan dalam bermasyarakat, Pak Juswan? Tentunya kita yang saya termasuk orang yang tua, kita mengharap kebudayaan ini bisa diresakin ke bawah. Tapi tidak begitu gampang, karena anak-anak muda kita sekarang ada sebagian udah sekolah keluar, ada sebagian mereka itu sering nonton YouTube lah ini itu, sehingga kebudayaan suku ini lama-lama agak kurang. Nah, disinilah di sekolah-sekolah kita bangun ini, di situ kita jelasin dan ngajarin mengenai soal kebudayaan suku Tionghoa. Supaya bisa dilestarikan. Tentunya kebudayaan itu tentu ada yang bagus, ada yang enggak. Yang kita tekankan, yang kita mau lestarikan itu ada kebudayaan yang bagus yang bisa diterima kan semua, Betul sekali. Baik, nah kalau untuk di sekolah-sekolah Tionghoa, kebudayaan apa yang biasanya dipelajari sebagai mungkin ekstrakurikuler atau seperti apa, Pak Juswan? Di luar itu ada kesenian, dan ya terutama di kesenian yang paling banyak, dan diajari mengenai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur kita. Baik, itu adalah salah satu caranya juga supaya generasi muda kita tetap tahu ya budaya dari Tionghoa itu sendiri, jangan sampai dengan kemajuan zaman, teknologi lupa. Betul sekali. Jadi itu penting sekali ya. Kalau Bu Janli melihatnya seperti apa untuk anak-anak muda kita saat ini agar juga anak-anak muda ini nggak lupa begitu ya, dengan kemajuan teknologi seperti itu, banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk supaya generasi
generasi muda Tionghoa tetap kuat budayanya seperti itu Bu Janli? Kalau kita sih lebih seringnya adalah kembali mulai dari keluarga. Jadi anak-anak itu dari kecil sudah kita didik setiap menjelang Imlek ini ya mereka udah tahu kita banyak persiapannya ya persiapannya sampai di hari H Imlek kita tetap bawa anak-anak bersilaturahmi ke orang tua ya nanti hari kedua ke saudara sanak saudara. Jadi ini adalah kegiatan rutin yang mulai kita didik dari rumah mengenai Imlek ini. Nah, kemudian mengenai budaya-budaya yang lain, mungkin hal-hal lainnya, mungkin ada yang dia dapatkan dari sekolah dan lain-lain gitu. Betul. Tetap Itu dari pihak ibu itu, seorang ibu, dan ibu, dari keluarga betul. dulu. Ya, kami biasanya dari keluarga dulu gitu. Jadi anak-anak selalu tahu kalau Imlek itu apa yang dilakukan, apa maknanya. Kalau maknanya sederhana, ya memang adalah bentuk silaturahmi sesama keluarga dan sesama teman yang memang mungkin tidak di hari spesial ini tidak kumpul semua. Baik, betul sekali. Jadi dari Imlek ini juga kita didik anak-anak ya Bu Janli ya, bahwa Imlek ini juga merupakan satu budaya tradisi kita yang memang harus ada nilai-nilai di dalamnya, bukan hanya euforia semata begitu ya, tetap ada nilai-nilai budaya luhur yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita tercinta. Seperti itu ya pemirsa, luar biasa. Nah, lalu kalau Imlek itu biasa ritualnya apa saja Bu Janli? Boleh diceritakan kepada pemirsa di rumah dari mulai awal pagi biasanya ritual apa saja yang dilaksanakan? Biasanya sih malam sebelum Imlek ini ini bagi yang Buddhis ya. Nah, yang Kristiani juga mungkin ke gereja ya. Kalau yang Buddhis biasanya ke kelenteng untuk sembahyang, ke wihara untuk sembahyang gitu. Malam sebelumnya? Ya, ada juga yang di hari H paginya. Nah, tergantung yang gimana. Jadi pada sembahyang nanti di rumah juga semua pada sibuk masak-masak karena untuk sembahyang leluhur. Iya, dan hari H sebelum satu hari sebelum hari H malamnya itu kita juga adakan makan besar istilah kita. Malam takbiran gitu. Kita namanya makan besar. Makan besar. Baik. Padahal keluarga biasa juga aja ya. cuma ya ada istilahnya gitu. Makan besar, makan bersama begitu makan ya. bersama. Jadi orang tua yang biasa mungkin tinggal sendiri ya, anak-anaknya semua akan pulang untuk makan bersama orang tuanya. Ada istilahnya itu malam cusi. Malam Cusi itu buang, si itu yang lama. Malam dan itu. Iya. Baik. Dibuanglah yang buruk-buruk yang Buru-buru sebelumnya. yang lama-lama dibuang. Iya. Jadi biasok udah mulai tahun baru. Tahun gitu. baru, tahun dengan yang baru. pribadi yang baru, kehidupan yang baru lebih baik lagi. Nah, begitu dan ya. di tahun baru ini biasanya kita juga ada kebiasaan di hari tersebut tidak nyapu. Hari pertama nggak boleh nyapu. Itu kenapa itu Bu? Wah, Nanti menarik. rezeki. Nanti rezekinya lari semua. Oh gitu. Baik, menarik sekali. Tidak cuci pakaian, ada apa gitu. Iya. Jadi hari kedua nanti baru ada. Oh baik, berarti malam sebelum itu harus udah bersih dulu ya, Bersih. karena satu hari nggak boleh beres. Makanya buang yang kotor kan, cuci Iya, itu deh. betul. Malamnya makan bersama, besok paginya udah agak tenang aja, sembahyang ada apa Ya. gitu aja. Oh gitu, wah menarik sekali ya. Jadi memang indah sekali ya budaya-budaya ini kalau kita pelajari, apalagi budaya Tionghoa yang memang sudah ada sejak dahulu kala, ini memang luar biasa. Jadi dengan kita memaknai Imlek ini, kita mengetahui juga ritual-ritualnya, ini juga menarik sekali ya, wajib kita pelajari juga, kita ketahui bersama sebagai sesama masyarakat Indonesia, Sumatera Utara yang memang kita hidup berdampingan dan saling rukun, bertetangga, bermasyarakat. Seperti itu ya pemirsa ya. Baik, menarik sekali, kita masih akan berbincang ya bersama dengan Bapak Juswan dan Ibu Janli masih di tanggapan publik. Kami akan kembali ya pemirsa setelah yang berikut ini, tetap bersama kami. Di luar. Baik, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan tanggapan publik ya. Kita masih euforianya dari tahun baru Imlek ya pemirsa ya 2024, yaitu adalah tahun naga kayu yang memiliki makna yang luar biasa. Tadi kita sudah bahas bersama dengan Pak Juswan dan juga Ibu Janli ya pemirsa ya. Baik, kita kembali lagi bersama Pak Juswan ya. Kalau di tahun ini 2024 agak panjang liburnya Pak Juswan ya. Ini karena
ada libur, ada cuti bersama, kemudian ini berdekatan juga dengan Sabtu dan Minggu, jadi agak panjang begitu ya Pak Juswan ya. Kalau dulu seingat saya kalau untuk Imlek malah belum ada cuti, belum ada libur begitu Pak Juswan. Seperti apa nih yang memang dari dahulu sudah memperhatikan? Kalau berbicara ke sana memang begitu. Pertama-tama kita harus terima kasih kepada pemerintah yang baru belakangan ini kan. Sejak dari pemerintahnya Megawati, Gus Dur sama itu Imlek diakui boleh di sebelumnya itu tidak bisa. Kita tidak bisa merayakan Imlek. Nah, begitupun kita dari suku-suku orang Tionghoa ini berterima kasih dan dapat merayakan ini. Nah, apalagi sekarang di PBB baru 2 minggu yang lalu ya, baru diumumkan libur Imlek itu libur internasional. Wow. Nah, jadi ini itu. Kami sebagai suku Tionghoa yang ada di Indonesia, kita sangat mengerti dan kita akan menjaga diri tidak mempengaruhi suku adat istiadat yang suku yang lain sehingga kita merayakan apa adanya aja. Nah, ini yang kita lakukan. Yang untuk yang generasi muda kita akan kita sampaikan. Nah, bagaimana sejarahnya Imlek itu dirayakan di Indonesia. Ya, adakah ada satu selama 39 tahun tidak bisa dirayakan, sekarang udah boleh, harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai Imlek ini mempengaruhi yang lain sehingga ada terjadi masalah nih. Yang penting damai, aman, kita berdampingan. Ya, jangan mempermasalahkan soal agama, suku dan lain. Dan Imlek ini bukan soal masalah agama. Ini ada kebudayaan. Ini adalah kebudayaan, betul sekali. Jadi siapapun boleh merayakan Imlek ya, Pak Juswan ya. Karena Imlek ini dirayakan orang Korea, Jepang, Vietnam, semua merayakan. Baik, betul sekali. Jadi bukan berkaitan dengan keagamaan, tapi ini kebudayaan yang boleh dirayakan oleh siapapun ya pemirsa ya. Apalagi untuk Imlek tahun ini yang luar biasa sekali. Tapi ini memang berdampingan juga dengan tahun politik, jadi kita memang harus dua-duanya kita rayakan begitu ya pemirsa ya. Malah lebih meriah lagi seharusnya. Baik, kalau Bu Janli, kalau dari negara aslinya di Cina sana, bagaimana budayanya? Mungkin di sana juga sangat meriah ya Bu Janli, bisa diceritakan nggak kalau di negara aslinya? Perayaan Imlek biasanya seperti apa sih Bu? Kalau kita mah, kalau Imlek nggak pernah ke China ya. Karena kita dari kecil juga selalu ditanamkan kalau Imlek nggak pernah jalan-jalan keluar, tetap harus berkumpul di sini. Tapi ya dari teman ataupun dari medsos kan juga nampak mereka memang sangat meriah dan umumnya memang libur sampai 10 sampai 2 minggu biasanya. 14 hari. 14 hari ya. 2 minggu. Oke. Cuti biasa 14 hari juga. Iya. Karena mereka banyak perantauan, jadi pulang ke kampung untuk melihat orang tua. Iya, betul sekali, luar biasa. Jadi tapi memang intinya adalah berkumpul gitu ya Bu Janli. Itulah esensi yang harus dipahami, apalagi untuk anak-anak generasi muda dari Tionghoa. Esensi daripada Imlek itu adalah kekeluargaan, silaturahmi, berkumpul bersama keluarga, seperti itu ya. Bukan euforia jalan-jalan kemana, boleh ya, tetapi memang intinya itu adalah kebersamaan bersama dengan anggota keluarga tercinta, sanak saudara, seperti itu ya. Baik, ini luar biasa sekali, harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda Tionghoa, seperti itu ya pemirsa ya. Baik, kalau Pak Juswan, harapannya untuk generasi muda kita ke depannya, khususnya di Sumatera Utara, agar Sumatera Utara ini juga tumbuh menjadi daerah yang kuat juga dengan kontribusi daripada warga Tionghoanya. Pak Juswan, silakan. Oh ya, tentunya kita sangat berharap, bukannya dari secara muda aja, dari kita yang tua sampai yang muda semua itu, kita harus tahu Sumatera Utara itu adalah udah kampung halaman kita sendiri. Ya, kita udah berapa generasi di sini, harus kita sama-sama berdampingan dengan suku-suku yang lain, sama-sama membangun Sumatera Utara yang kita cintai ini. Iya. Sehingga untuk Provinsi Sumatera Utara
jangan ketinggalan ke provinsi yang lain. Kita harus berani berjuang sampai Sumatera Utara di depan. Betul, betul, betul. Jadi ini tuh menularkan semangat dari yang senior-senior, menularkan semangatnya kepada generasi muda juga ya, generasi muda Tionghoa supaya bisa berkontribusi untuk memajukan Sumatera Utara. Kalau dari Bu Jani melihatnya seperti apa semangat dari Tionghoa ini sendiri memajukan Sumatera Utara dari kontribusi para Tionghoanya begitu? Ya, kita lihat anak-anak muda sekarang sangat kreatif, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan, ya. Jadi ini kita harapkan bisa merupakan contoh bagi anak muda yang lain, bagaimana memberi inspirasi sesamanya untuk membuat kegiatan-kegiatan baru, banyak membuat UMKM karena pemerintah juga memberikan pajak UMKM yang lebih rendah kan. Jadi anak-anak muda ini diharapkan bisa bekerja berwira swasta gitu loh, berwira swasta. Jadi manfaatkan waktunya untuk yang lebih berguna. Jadi apapun yang mereka lakukan, kita yakin mereka kalau bertambah itu tentu akan membangun Sumatera Utara. Betul, 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 Ya. betul sekali. Dan mulai dari keluarga itu, dari sampai sekolah itu semua kita butuhkan bagaimana memberikan pendidikan yang mendidik, ya, sehingga anak-anak ini juga tidak terpikir ke arah-arah yang negatif. Betul, betul. Ya. Baik, jadi memang harus ada kerjasama ya dari keluarga, kemudian Pihak sekolah, dan juga pemerintahan yang terkait seperti itu ya Bu Janlia, supaya memang menciptakan generasi-generasi muda Tionghoa yang juga baik, handal, berkualitas, supaya bisa membangun Sumatera Utara lebih baik lagi ya, seperti itu ya. Baik, mungkin ini kita udah di segmen terakhir, harapan dan capaian apa yang ingin dicapai di tahun 2024 ini, di tahun Naga Kayu, dari Pak Joswan, silakan. Sesuai dengan sio naga ini, yang tadi kita bicara yang pertama, naga itulah kemakmuran yang lembaga. Dia ibaratkan kesuksesan, kekuasaan, dan kemakmuran. Apalagi ini udah masuk kayu bertumbuh. Sehingga menurut mitosnya juga kepercayaan, harapnya tahun 2024 ini betul-betul Indonesia ini bisa berkembang, maju ke depan, terutama Sumatera Utara. Baik, amin. Dari Bu Jani silakan, harapan di tahun Naga Kayu ini. Ya, kita harapkan semuanya ya, baik mulai dari muda sampai yang tua, semuanya diberkahi dengan kesehatan. Amin. Dan ini bukan berlaku untuk Tionghoa aja, tentu di tahun ini kita berharap semua masyarakat yang ada ini hidup rukun lah, walaupun ada masa-masa politik, ada perbedaan pendapat, tetapi apapun itu kita adalah saudara. Betul. Semua etnis adalah bersaudara. Jadi mari kita membangun Sumatera Utara ini dengan saling bahu-membahu. Iya. Baik, Ini terima saja. kasih atas waktunya Ibu Janli, Ketua Inti Sumut, dan juga Bapak Joswan Cho, Ketua Harian MITSU Masyarakat Tionghoa Sumatera Utara. Terima kasih, sukses selalu, Terima sehat kasih. selalu Bapak Terima dan kasih. Ibu. Terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan tanggapan publik kali ini ya. Semangat terus, sehat terus, mudah-mudahan tahun Naga Kayu ini memberikan keberkahan ya, semangat dan juga kesuksesan untuk kita di tahun 2024. Terima kasih, saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.